Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sasmita dengan NPM 205050009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian limit fungsi. Nah, apa sih limit itu? Jadi, limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati dari nilai suatu bilangan asli tertentu. Nah, notasinya seperti yang terlihat pada PowerPoint. Cara membacanya, limit X mendekati A, fungsi X sama dengan L. Nah, ini adalah contoh dari limit. Selidikilah nilai limit dari fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 apabila x mendekati 1. Nah, di sini jika kita menggambar garis bilangan, maka terlihat ya, x mendekati 1 dari kiri. Berarti ada 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Bisa juga 0,5 karena masih mendekati 1 dari kiri. Nah, kalau X mendekati 1 dari kanan, ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau bisa 1,5, 1,4, 1,9, dan seterusnya. Nah, jadi di sini nilai fx-nya min 1, x-nya min 1, maka y-nya 0. X-nya 0, maka y-nya 1. Nah, x-nya 1, y-nya berapa? Nah, cara mencari nilai limit x mendekati 1, fungsi x-nya sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 adalah dengan memfaktorkan nilai fungsi tersebut. Nah, x kuadrat min 1 itu faktornya x min 1, x plus 1. Habis itu, kita lihat, ternyata x min 1 bisa dibagi x min 1. Jadi, sehingga limit x mendekati 1, x plus 1. Nah, kita masukin nilai x-nya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini ada gambar dari grafik untuk limit x mendekati 1, fungsi x-nya x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Lalu, ada nilai tentu dalam limit. Yang pertama, A per B sama dengan K. K di sini maksudnya adalah bilangan asli. 0 dibagi K, maka nilainya 0. Tak hingga dibagi K sama dengan 0. K dibagi 0 sama dengan tak hingga. K dibagi tak hingga sama dengan tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga sama dengan tak hingga. Tak hingga dikali bilangan asli, maka hasilnya tak hingga juga. K dikali tak hingga, maka hasilnya juga tak hingga. Lalu, ada nilai tak tentu dalam limit, yaitu apa aja? Yaitu 0 pangkat 0, 0 dibagi 0, tak hingga dibagi tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Puji Astuti dengan NPM 205050018. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema limit. Teorema limit itu sangat berguna dalam menangani hampir semua masalah limit. Di mana dimisalkan n bilangan bulat positif, k adalah konstanta, dan f juga g adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A, maka kita bisa menggunakan teorema limit. Di sini ada 9 teorema limit. Teorema pertama di sini ada limit x mendekati A untuk k sama dengan k, di mana k di sini adalah suatu bilangan dan bukan variabel. Lalu ada contoh dari teorema pertama ini. Yang pertama yaitu limit x mendekati 8 untuk 7 sama dengan 7. Kenapa di sini 7 sama dengan 7? Karena tidak ada variabel. Karena di sini tidak ada variabel, jadi nilainya tetap. Lalu ada contoh kedua, yaitu limit x mendekati 0 untuk 5 sama dengan 5.
Lalu selanjutnya ada teorema kedua, di mana limit X mendekati A untuk X sama dengan A. Di sini ada contoh untuk teorema kedua, yaitu limit X mendekati negatif 2 untuk X sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena min 2 di sini adalah A. Dan juga ada contoh kedua, yaitu limit X mendekati 0 untuk X sama dengan 0. Lalu selanjutnya teorema ketiga ada limit X mendekati A untuk K dikali X sama dengan K dikali limit X mendekati A sama dengan K dikali A, dimana di sini contohnya yaitu limit X mendekati negatif 2 untuk 3 dikali X, dimana sama dengan 3 dikali limit X dengan X mendekati min 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Lalu selanjutnya ada teorema keempat, di mana limit X mendekati tak hingga untuk K per X pangkat N sama dengan 0. Dimana di sini ada juga contohnya untuk teorema keempat, yaitu limit X mendekati tak hingga untuk 7 per X kuadrat sama dengan 0. Di sini ada teorema keenam, di mana limit X mendekati A untuk fungsi fx dikali gx sama dengan limit X mendekati A untuk fx dikali limit X mendekati A untuk gx. Dimana di sini ada contoh untuk teorema 6, yaitu limit X mendekati 2 untuk X kuadrat sama dengan limit X mendekati 2 untuk X dikali X sama dengan limit X mendekati 2 untuk X dikali limit X mendekati 2 untuk X. Jadi hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu ada contoh kedua, yaitu limit di mana X mendekati 1 untuk fungsi untuk fungsi 4X dikali 7X sama dengan limit X mendekati 1 untuk fx dikali limit di mana X mendekati 1 untuk 7X. Di sini jadi 4 dikali limit X di mana X mendekati 1 dikali 7 dikali limit X di mana X mendekati 1. Jadi di sini 4 dikali 1 dikali dengan 7 dikali 1, di mana jadi 4 kali 7 yang hasilnya menjadi 28. Lalu di sini ada teorema yang ketujuh, di mana limit X mendekati A untuk fx per gx sama dengan limit X mendekati A untuk fx per limit X mendekati A untuk gx. Dimana di sini ada contoh teorema ketujuh, yaitu limit X mendekati 4 untuk fungsi X min 1 per X min 3 sama dengan limit X mendekati 4 untuk X min 1 per limit X mendekati 4 untuk X min 3, dimana menjadi 4 dikurangi 1 per 4 dikurangi 3 yang sama dengan 3. Lalu selanjutnya ada teorema yang ke-8, di mana limit X mendekati A untuk fungsi fx pangkat 6 sama dengan limit X mendekati A untuk fungsi fx pangkat n. Dimana di sini ada contoh teorema ke-8, yaitu limit X mendekati 3 untuk 2X
2x dikurang 1 pangkat 3 sama dengan limit x mendekati 3 untuk 2x dikurang 1 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 pangkat 3. Jadi sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Hoirunisa dengan NPM 20550050019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menentukan nilai limit bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Yang pertama yaitu dengan cara substitusi. Ketentuannya, yang pertama, jika nilai fx yang sama dengan a, maka limit x menuju a untuk fx sama dengan a. Ketentuan yang kedua, jika nilai fx-nya sama dengan c per 0, maka limit x menuju a untuk fx sama dengan tak hingga. Ketentuan yang ketiga, jika fx-nya 0 per c, maka nilai limit x menuju a untuk fx sama dengan 0. Di sini ada contoh soal, yaitu limit x menuju 1 dengan fx, x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 per 2x dikurangi 3. Cara substitusi ini kita tinggal memasukkan nilai 1 terhadap x. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 3 per 2 dikali 1 dikurangi 3, hasilnya yaitu 0 per negatif 1. Maka hasil dari limit x menuju 1 yaitu 0. Untuk cara yang kedua yaitu pemfaktoran. Kenapa di sini kita pakai pemfaktoran? Karena jika kita menemukan fx-nya dalam bentuk seperti ini, jika kita langsung substitusikan maka akan menghasilkan nilai tak tertentu. Di sini contohnya ada limit x menuju 4 untuk fx-nya 2x kuadrat ditambah x dikurangi 15 per x kuadrat ditambah 7x tambah 12. Di sini kita faktorkan ke fungsi ini sehingga mendapatkan limit x menuju 4 untuk fx-nya 2x dikurangi 5 dikali x ditambah 3 per x ditambah 4 dikali x ditambah 3. Nah, di sini sama ya, di antara pembilang dan penyebutnya itu ada x ditambah 3. Maka keduanya dibagi sehingga menghasilkan limit x menuju 4 untuk fx-nya 2x dikurangi 5 per x ditambah 4. Setelah ini kita substitusikan angka 4 ini ke dalam x sehingga menjadi limit x menuju 4 untuk 2 dikali 4 dikurangi 5 per 4 ditambah 4 sehingga menghasilkan limit x menuju 4 untuk 2x kuadrat ditambah x dikurangi 15 per x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 3 per 8. Nah, lalu cara yang ketiga yaitu dengan cara merasionalkan penyebut. Di sini contohnya yaitu ada tentukanlah limit x menuju 2 untuk fx x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 per akar x dikurangi 2. Di sini caranya kita mengalihkan fungsi tersebut dengan akar x dikurangi 2 per akar x dikurangi 2 sehingga mendapatkan limit x menuju 2 dengan fx x dikurangi 1 dikali x dikurangi 2 dikali akar x dikurangi 2 per x dikurangi 2 dan mendapatkan hasil limit x menuju 2 dengan fungsi x dikurangi 1 akar x dikurangi 2. Lalu di sini kita substitusikan nilai x dengan angka 2 sehingga mendapatkan hasil 1 dikali 0. Maka limit x menuju 2 untuk fx x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 per akar x dikurangi 2 hasilnya 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar Siti Khadijah dengan MPM 205505006. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga.
Bentuk limit fungsi aljabar yang variabelnya mendekati tak berhingga diantaranya adalah limit x menuju tak hingga fx per gx dan limit x menuju tak hingga fx plus minus gx. Langsung saja ke contoh soal. Untuk menentukan nilai limit dari bentuk tersebut dapat dilakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Cara ini digunakan untuk mencari nilai limit x mendekati tak hingga fx dibagi dengan gx. Caranya yaitu dengan membagi fx dan gx dengan pangkat yang tertinggi dari n yang terdapat pada fx dan gx. Maka perhatikanlah fungsi hx tersebut. Hx sama dengan 4x ditambah 1 dibagi x kuadrat min 2. Fungsi ini memiliki x dengan pangkat tertingginya 2, sehingga untuk menentukan nilai limit x mendekati tak hingga 4x ditambah 1 per x kuadrat dikurang x, maka fungsi tersebut harus dibagi dengan x kuadrat, sehingga limit x mendekati tak hingga 4x ditambah 1 dibagi x kuadrat dikurang x sama dengan limit x mendekati tak hingga 4x ditambah 1 itu dibagi dengan x kuadrat dibagi lagi x kuadrat min 2 itu dibagi juga dengan x kuadrat, sehingga limit x mendekati tak hingga 4x dibagi dengan x kuadrat sisanya adalah 4 dibagi x ditambah 1 per x kuadrat dibagi 1 dikurang 2 dibagi x kuadrat. Kemudian di sini kita masukkan dengan x sama dengan tak hingga, sehingga 4 dibagi tak hingga ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat dibagi 1 dikurang 2 per tak hingga kuadrat. Jika sesuatu bilangan dibagi dengan tak hingga, maka nilainya akan 0, sehingga 4 dibagi tak hingga itu 0 ditambah 1 dibagi tak hingga kuadrat sama dengan 0 dibagi 1 dikurang 2 dibagi tak hingga kuadrat 0, hasilnya adalah 0. Untuk contoh yang kedua, yaitu caranya mengalihkan dengan faktor lawan. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan limit x mendekati tak hingga fx plus minus gx. Jika kita diminta menyelesaikan limit x mendekati tak hingga fx plus minus gx, maka kita harus mengkalikan fx ditambah gx dengan fx dikurang gx dibagi fx dikurang gx, sehingga bentuknya menjadi seperti berikut, ataupun sebaliknya. Kemudian langsung saja ke contohnya. Di sini ada soal limit x mendekati tak hingga. Limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat ditambah x. Maka penyelesaiannya yaitu limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat ditambah 2x dikurang akar x kuadrat ditambah x. Karena di sini operasinya adalah pengurangan, maka dikalikan dengan operasinya diganti dengan penjumlahan. Maka dikali akar x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat min x dibagi akar x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat min x, sehingga limit x mendekati tak hingga, jika akar dikalikan dengan akar maka akarnya akan habis, sehingga sisanya adalah x kuadrat ditambah 2 dikurang x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat dikurang x. Hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 3x per akar x kuadrat ditambah 2x ditambah akar x kuadrat min x. Kemudian jika sudah seperti ini,
kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya yaitu adalah X, adalah 1. Maka limit X mendekati tak hingga 3X dibagi dengan X dibagi akar X kuadrat ditambah 2X itu dibagi dengan X pangkat 2 karena terdapat di dalam akar, sehingga dibagi dengan X pangkat 2 ditambah akar X kuadrat dikurang X dibagi dengan X pangkat 2, sehingga hasilnya adalah di sini dimasukkan untuk X sama dengan tak hingga, sehingga 3 dikali tak hingga dibagi tak hingga, maka hasil di sini 3X dibagi dengan X itu habis menjadi 3. Untuk di dalam akar itu kita masukkan atau kita gantikan dengan X sama dengan tak hingga, sehingga hasilnya adalah akar 1 ditambah 0 ditambah akar 1 dikurang 0, sehingga hasilnya adalah 3/2.